Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kiranya setiap hari kita adalah menjadi hari ucapan syukur bagi Tuhan kita, kekasih kita, juru selamat kita, Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara, tanggal 18 Desember yang lalu oleh kemurahan Tuhan, saya dan istri beroleh kesempatan mengunjungi dan berziarah. Kita ke Mesir, Palestina, Yerusalem, juga Jordan. Kita berangkat bersama rombongan dari keluarga Kahal dan ada dari Alpha Omega. Nah, pagi hari ini juga sekaligus saya sampaikan terima kasih kepada saudara-saudari semua yang sudah mendukung kami untuk berangkat, dan juga bagi saudara semua yang mendoakan kami, rombongan kami, membekali kami, bahkan mensponsori kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, membalaskan, dan kiranya upah saudara-saudari tetap di surga. Amin. Saudara, pagi hari ini izinkan saya berbagi apa kesan dan berkat rohani yang didapat dari ziarah kemarin. Nah, perjalanan ziarah kami mengunjungi tempat-tempat yang secara tradisi atau turun-temurun dipercayai sebagai tempat di mana Tuhan Yesus dulu pernah lahir, dibesarkan, melayani, mati, dikubur, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Nah, perjalanan kami dimulai dari Mesir. Kami mengunjungi ada gereja namanya Gereja Gantung, kemudian ke Gereja Abu Serga. Nah, di Gereja Abu Serga ini adalah tempat yang jadi simbol menyingkirnya keluarga Yusuf dan Maria dan Yesus ke Mesir. Kemudian kami mengunjungi juga Gereja Mujizat, ya, itu di tempatnya di Bukit Mukatam. Itu adalah gereja yang unik, yang ruang ibadahnya itu ada di bawah ceruk batu raksasa. Nah, kenapa kok disebut Gereja Mujizat? Ini ada kisahnya, saudara. Karena memang terjadi mujizat di sana, yaitu jemaat di tempat itu. Kira-kira pada abad ke-10, masa pemerintahan salah satu khalifah Islam. Nah, Gereja Tuhan di Mukatam ini menghadapi ancaman, yaitu ketika mereka tidak bisa membuktikan Matius 17:20, yaitu iman yang sanggup memindahkan gunung, maka mereka harus pergi atau murtad atau dibunuh dengan pedang. Nah, ini jemaat terancam. Kemudian dipimpin Paus Abraham, seluruh jemaat itu berpuasa 3 hari. Nah, ini pada hari ketiga mereka berdoa, Kyrie eleison, Kyrie eleison, artinya Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah kami. Nah, pada hari yang ketiga terjadi mujizat. Ini menurut kisah mereka, ya, saudara-saudari kita di sana. Pegunungan Mukatam itu berpindah dari timur ke barat sampai 3 km dari kota Kairo. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Nah, sesudah itu khalifah itu takut dan memohon mereka berhenti berdoa. Nah, sejak waktu itu mereka mendapat kelonggaran untuk beribadah. Ini menurut tradisi Koptik Ortodok di Mesir. Nah, itulah kisah iman di Gereja Mukatam, Gereja Mujizat. Tapi sayangnya oleh turis Indonesia tempat ini dapat nama baru, yaitu Gereja Sampah. Karena jemaatnya dulu adalah pemulung dan di sepanjang kaki bukit adalah tempat penampungan sampah, tempat rosok itu. Kemudian lanjut, kami juga sempat mengunjungi piramid, yaitu makam para Firaun, dan terakhir kami ke kaki Gunung Sinai. Saudara bisa lihat gambar-gambarnya. Di sana kami menyembah Tuhan, kami berdoa, dan di dekat tempat yang dipercayai sebagai tempat kisah semak yang menyala, yaitu ketika Tuhan menjumpai Musa. Itu nama tempatnya adalah Gereja Santa Katrina. Kemudian lanjut ke Sungai Nil. Nah, di Sungai Nil itu kita mengingat di mana Musa diselamatkan dengan keranjang anyaman dari daun papirus atau daun tebrau. Nah, guide kami cerita, dia bilang bahwa
daun, aroma dari daun itu yang membuat binatang rawa seperti buaya dan lainnya itu tidak suka mendekat. Jadi mereka menghindari keranjang Musa sampai Musa diangkat dari air. Itu menurut kisah mereka. Saudara, teberau atau gelaga atau papirus ini sangat bermanfaat buat orang-orang pada masa itu, pada masa purba ya. Mereka biasanya dibuat anyaman, dibikin kertas untuk mencatat tulisan-tulisan seperti itu. Lanjut, kemudian melalui jalan darat kita rombongan menuju ke Israel. Kami melewati dan melihat wadi-wadi atau ceruk-ceruk, kemudian terus melaju di padang gurun dan tidak sampai 40 tahun, hanya beberapa jam saja. Nah, di Israel kami berhenti sejenak. Kami melihat bekas tanah Sodom. Saudara, ada yang unik dengan daerah ini karena pada bagian wilayah Sodom itu perbukitan batunya warnanya putih, sedang wilayah lainnya itu warnanya kuning normal kayak gurun seperti umumnya. Jadi menurut penelitian para ahli memang pernah terjadi pembakaran yang hebat. Jadi tanahnya itu berubah unsurnya menjadi gipsum atau kapur. Nah, oleh pemerintah Israel gipsumnya diekspor, diambil. Ada yang unik, saudara. Coba perhatikan, ini saya mengambil batu hitam di sana, saya pungut di daerah Sodom sana, dan menurut para ahli ini adalah bebatuan vulkanik. Artinya hanya ada di atau bisa ditemui di wilayah-wilayah gunung berapi saja. Karena untuk menghasilkan bebatuan semacam ini dibutuhkan suhu yang sangat tinggi, ya, kayak lava vulkanik seperti itu. Padahal di wilayah Sodom itu tidak ada gunung berapi. Jadi batu-batu hitam ini bisa menjadi bukti bahwa apa yang dicatat di Kejadian 19 itu benar-benar terjadi. Yaitu ketika Tuhan membakar Sodom dan 3 kota lainnya dengan api dari langit. Ya, karena tidak ada gunung vulkanik di sana. Selanjutnya kami pergi ke banyak tempat dan banyak kota, ada kota-kota dan ada gereja-gereja yang kami kunjungi. Dan kemudian kami pergi ke Laut Mati. Nah, ini Dr. Ivan, dia sedang diurapi dengan lumpur Laut Mati. Karena yang lain hitam, dia putih sendiri, jadi disamakan saja. Kemudian ada suatu tanda terjadi, saudara, yaitu ketika pembaptisan di Sungai Yordan. Nah, suhu udara waktu itu sangat dingin, yaitu 3 derajat. Ditambah lagi waktu itu juga hujan deras, jadi dingin luar biasa. Tapi yang luar biasa lagi, semangat para baptisan ini untuk ketemu Tuhan tidak tergoyahkan. Walaupun suhu udaranya sangat dingin, harus masuk ke dalam air, diguyur air dari atas, air hujan. Nah, pada waktu itu saya dan Bapak Pendeta Muda Freddy ditugaskan untuk membaptis. Nah, kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat pembaptisan itu. Ada satu kisah menarik, saudara. Ada satu jemaat, Ibu Dr. Yosita, yang pada waktu itu dia masuk ke air sambil berdoa. Dia berdoa, dia minta tanda pada Tuhan, menurut ceritanya pada saya. Ya, supaya apa? Supaya dia tahu bahwa Tuhan berkenan atas dirinya. Ada peristiwa unik terjadi, saudara. Jadi ketika kami berdoa, ketika kami menuntun para Ibu Yosita untuk mengucapkan kredo baptisan, itu ada suara guruh yang sangat keras, menggelegar, dan suara guruh itu diimani Ibu Yosita sebagai tanda dari Tuhan. Tapi yang paling aneh, dari begitu banyaknya orang, tidak ada satupun yang mendengar suara guruh yang begitu keras pada waktu itu.
hanya dokter Yosita aja yang dengar. Nah, waktu dikonfirmasi saya juga bilang, saya ditanya, kamu dengar suara petir enggak? Saya bilang, enggak, saya enggak dengar. Tapi kemudian saya ditunjukkan rekaman di HP Pak Cai-Cai, dan saya dengarkan betul-betul, ternyata memang benar. Sesaat sebelum Ibu Yosita masuk ke air, itu terdengar bunyi guruh yang sangat keras. Dan itu menjadi tanda perkenan bagi dokter Yosita. Haleluya. Saudara, Tuhan begitu baik. Saya yakin kalau ditanya satu persatu, pasti banyak kesaksian yang akan saudara dengar. Ya, luar biasa. Saudara, di setiap tempat yang dikunjungi itu akan mengingatkan kita pada setiap peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab. Kemudian ada satu tempat lagi yang begitu membekas di hati saya, yaitu sebuah gereja di Yerusalem. Namanya gereja, nah ini, gereja Galikantu, atau biasa disebut gereja ayam berkokok. Nah, di situ ada bekas rumah Imam Kayafas. Nah, kita semua dibawa masuk ke ngantri, kita rombongan-rombongan itu ada beberapa rombongan di sana, kita ngantri sampai akhirnya kita menuju ke ruang bawah tanah. Nah, ruang itu adalah ruang tempat malam terakhir di mana Tuhan Yesus besoknya akan dibunuh. Saudara, ruangannya itu sangat kecil, pengap, gelap. Perhatikan saudara, hanya ada satu lubang di sana. Nah, menurut guide kami, Ramsi, dan dia seorang sejarawan juga, dia bilang bahwa dulu cara Tuhan Yesus dimasukkan ke lubang batu itu, yaitu tangannya diikat, kemudian dia diturunkan dengan kasar sampai turun sampai ke dasar lubang itu. Baru kemudian nanti para eksekutornya atau penganiayanya turun lewat tali juga untuk menyiksa, menghajar Tuhan Yesus. Nah, di sana dipercayai bekas-bekas warna yang ada di dinding batu itu adalah darah Tuhan Yesus yang mewarnai dinding. Akibat dari hebatnya hajaran dan pukulan yang diterima tubuh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus begitu menderita di sana. Bukan cuma tubuhnya saja yang dihancurkan, tapi perhatikan saudara, di tempat yang gelap itu, kami turun itu gelap, padahal sudah ada lampu, sudah ada tangga, sudah dibuat senyaman, mungkin ada lubang jendela dibikin di sana. Tapi pada waktu itu dulu, di sana hanya ada lubang di atas, dan di tempat itu Tuhan Yesus, dia merasakan kesendirian. Yudas yang dia kasih mengkhianati, Petrus yang dicintainya, dia menyangkali Yesus. Makanya disebut sebagai gereja ayam berkokok. Dan bukan hanya itu, Yesus telah meminum dari cawan murka Allah. Jadi manusia Yesus terpisah dari Bapa yang dikasihinya. Dia benar-benar sendirian pada waktu itu, di tempat itu. Bapa yang begitu dikasihinya harus memalingkan wajahnya. Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, manusia Yesus harus mengalami keterpisahan dari Bapa karena dosa dunia itu di 1 Yohanes 2 ayat 2. Saudara, Tuhan Yesus mengambil itu semua supaya saudara dan saya tidak pernah terputus lagi dari kasih Bapa. Supaya tidak ada jarak di antara kita dengan Bapa. Tuhan telah dipisahkan dari Bapa, dibikin jadi kutuk supaya kita menyatu dengan Bapa dan diberkati. Saudara, berapa kali dalam hidup kita merasakan kesendirian? Berapa kali perasaan kita berkata, aku sendiri, tidak ada siapapun dalam hidupku. Saudara,
Tuhan sudah mengambil itu semua di rumah Kayafas. Pada waktu darahnya terpercik mewarnai dinding batu yang dingin itu, dan dia ditinggalkan seluruh dunia, dia ditinggalkan semua yang mengasihi dia. Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam lubang yang gelap, dingin, dan berbatu tajam itu, supaya saya dan saudara tidak mengalami keterpisahan dengan Bapa. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 20. Amin.